Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat belajar tani. Di kesempatan siang hari ini kita kembali lagi di lahan di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Ini kita sedang bersama timnya sang petaninya. Jadi kita berada di lahan bawang merah yang kemarin sudah kita update. Nah, saat ini kita update bawang merah Nusantara yang kita uji cobakan di lahan di Kabupaten Madiun. Seperti ini penampakannya. Ini hasil budidaya atau pengembangan yang kita lakukan di Kabupaten Madiun, dataran tinggi atau di 800 mdpl. Ini tingkat pertumbuhannya. Ini berapa HST Pak kemarin? 13 HST. Tinggi daun rata-rata sudah mencapai 30 cm. Rata-rata 30 cm untuk tinggi daun. Dan ini kita bonus informasi yang sangat penting. Jadi tim dari Pak Hamdani ini mendatangkan, atau apa bahasanya Pak? Uji coba yang dilakukan dari teman-teman dari ITS atau Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, uji coba trial ini nanti di sana tuh timnya. Nanti kita akan gabung, kita akan kulik juga ngapain sih mereka datang ke sini dan apa yang akan dipasang. Seperti ini loh lor. Nah, seperti ini. Ini ada sensor pH tanah. Nah, ini ada sensor pH tanah. Ini sudah pakai solar cell. Ini baterainya langsung pakai solar cell. Nanti kita tanya entah solar cell atau apa. Yang jelas ini kalau pengamatan secara teknis dari bocah belajar tani ini dihubungkan oleh solar cell. Ini Banus Ngadipuro. Ini ada tanaman cabai. Oke, ini sedang dirakit untuk alatnya. Dan nanti setelah alat dirakit kita bisa sedikit kulik informasi. Nah, ini nanti untuk kontrolnya sudah sistemnya Android. Jadi nanti Android mah ya? Website. Oh, website. Oh, langsung ke website, nanti bisa dicek langsung. Jadi bisa dipantau dari manapun. Bisa. Nah, itu. Nilai plus kalau kita jumpa orang-orang yang dikasih kelebihan. Ini kelebihan, dia punya kelebihan semua Pak. Ya, makanya itu. Nilai plusnya kalau kita itu gabung sama, bisa sharing sama petani milenial, juga dari ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti. Ini kolam airnya, kalau yang butuh air bisa berenang. Kita sambil nunggu alatnya dipasang, sedikit ada Ya, coba tarik. Nanti ini agak keras suaranya. Ya, oke. Jadi di sini saya mau presentasikan Pak. Seperti yang tadi saya bilang, ini katup solenodanya itu bekerja untuk mengalirkan air. Nah, airnya itu mengalir dari pipa ini, dan nanti apabila diberikan komen open, silakan share open. Oh, enggak. Di sini Pak keluarnya Pak, aman Pak. Nah, seperti itu Pak. Sudah full wireless gitu lah Pak. Kalau minta mungkin coba di close. Ya. Nah, seperti itu Pak. Untuk open close nya sudah full wireless. Tapi kekurangannya satu Pak, dan ini kekurangan yang cukup fatal sebenarnya Pak. Itu sinyal wifi yang kuat Pak. Seperti tadi karena kita banyak problem soal konektivitas wifi, jadi agak susah untuk dikonek. Dan sekarang untungnya sudah 4G sinyalnya, jadi
sudah bisa connect dan bisa menerima perintah seperti itu Pak. Ya mungkin apabila ada improvement mungkin untuk relaynya sendiri nanti bisa digunakan sebagai kontrol pompa, bukan untuk kontrol solenoida, dan untuk power banknya atau kekuatan si solenoid valve-nya sama kekuatan ESP-nya ini bisa diperbesar gitu sih Pak. Oke, mungkin sekian untuk demo yang saat ini Pak. Itu nampaknya. Ya, kenapa Pak? Enggak, ini itu banget. Karena ini prototipe ya, Iya, mungkin masih butuh pengembangan yang Ya, masih panjang. Tapi untuk sistem ini sebenarnya sudah bisa untuk kita aplikasikan ke petani, hanya butuhnya tadi kan pengembangan untuk jaringan. Betul. Oke. Terus tadi untuk yang lainnya? untuk yang lainnya yang tanah sudah bisa Pak. Nanti bisa kita berikan gambarannya, ada di data-datanya sudah terkirim di sini. Udara juga sudah Pak. Sudah aman semuanya. Nanti mungkin bisa kita presentasikan di sana ya Pak. Oh, siap. Oke. Oke, jadi Jadi untuk buka sekali lagi. Oke, coba buka sekali lagi. Set. Oh, tadi Oh, belum sinyalnya bisa. nggak ada. Sinyalnya hilang lagi. Sinyalnya hilang lagi. Iya, sinyalnya hilang lagi. Loh ya, sinyal HP ku juga. Bisa lah, nanti dipresentasi. Yang tadi sudah di-shoot Pak? Atau oh sudah. Oh, itu. Bentar nih. Jadi saya mau presentasikan tadi Pak untuk pengiriman datanya Pak. Untuk yang data ini, data tanah ini dia mengirimkan pH tanah dan juga kelembapan tanah. Ada di sini Pak, yang pH tanah. Di sini tertulis soil pH 2, soil moisture 59 Pak. Seperti itu Pak. Jadi cara dia menghitung itu dia mengambil nilai namanya nilai ADC Pak. Nah dari nilai ADC tersebut menggunakan rumus untuk pH tanah dan juga rumus untuk soil moisture itu nanti didapatkan dua nilai ini Pak. Ada nilai pH dan juga nilai soil moisture seperti itu Pak. Itu yang tanah. Kalau yang udara mirip-mirip saja, cuman karena memang di ESP yang di sana sudah ada sensor udaranya, di sini diberikan temperatur dan juga humidity seperti itu Pak. Jadi untuk soal sensor dan pembacaan sensor mas sebenarnya sudah aman Pak. Gitu Pak. Ya sistemnya sudah oke gitu lah. Cuma ya tadi seperti yang saya sebutkan kekurangannya ada di sinyal. Butuh koneksi wifi yang memang stabil. Satu sinyal, yang kedua masalah mengenai baterai juga ya. Ya benar Pak. Nggak bisa. Tapi butuh power yang memang. Tapi kan kalau misal ini katakanlah ini mau disistemkan benar-benar di aktual di lapangan, bisa pakai langsung donor. Bisa pakai kabel adaptor Pak. Ya. Pakai kabel adaptor Buat channel ya. Di kabelnya nanti dipakaikan cover biar nggak masuk seperti itu Pak. Cuman ini karena memang saya membuat modelnya ini yang full wireless, untuk sementara memang saya menggunakan ini dulu Pak. Itu Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Pak. Bisa ditanyakan tadi masalah soil sama pembangunan. Oh iya. Iya. Kenapa ya? Terus untuk soil ini kan kalau aktual di lapangan dengan soil portable untuk cek pH tanah itu kan itu kondisinya basah. Ya. Apakah ini kalau di tanah kering pun bisa terbaca? Oke. Karena memang sensor ini membacanya ADC, ADC itu untuk penomoran pembacaan sensor Pak. Jadi walaupun tanah itu dalam keadaan basah, dalam keadaan kering tetap bisa dibaca. Bisa dibaca kalau yang pH itu membaca sesuai pH tanahnya, kalau yang moisture itu membaca sesuai level kekeringan atau kebasahan tanahnya seperti itu Pak. Biasanya moisture level di bawah 30% atau di bawah 40% itu masih kering tentunya Pak. Pas 60% ke atas itu terhitung basah seperti itu Pak. Karena kan kita itu yang dibutuhkan di petani sebenarnya kan Ya. kalau menggunakan yang sudah kita smart farming jadi robotik ini kan Ya. kita butuhnya tanah itu kering tapi
lembab. Tapi terus kemudian alat itu buka tadi solenoid valve-nya untuk nyiram. Otomatis. Otomatis. Ya, benar. Nah, tapi di situ juga ada karena ada untuk pH tanah. Di saat pH tanah itu rendah, kondisi lembab, dia tidak butuh siram. Iya. Oh iya, full otomatisasi jadi. Ya. Itu. Untuk masalah full otomatisasi itu sudah bisa, Pak. Nah, itu ada di website dan juga di machine learning, Pak. Itu pengaplikasian telekomunikasi dan juga AI. Nah, machine learning itu nanti akan menghitung atau kombinasikan data-data tersebut, apakah nanti butuh penyiraman atau tidak. Lalu nanti setelah apabila butuh penyiraman akan diberikan komen buka seperti tadi, Pak, gitu, Pak. Itu sistem kami. Cuman untuk demo ini saya tampilkan secara manual karena memang ada juga tombol manualnya seperti itu, Pak. Untuk website nanti bisa dipresentasikan dengan teman-teman saya. Seperti itu, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Jadi hanya sebatas informasi yang ditampilkan. Ini misalkan dikoneksi dengan dalam bentuk analog bisa. Koneksi analog. Dalam arti kata gini. Full kabel ya, Pak? Ya, full kabel. Jadi kita kan petani, kadang ada yang bisa melek teknologi atau mungkin tidak. Paling tidak kan kalau kita pakai 7 segmen itu kan kelihatan. Ini kan kayak gitu. Ya, Bisa, Pak. Mungkin saya buka dulu ya, Pak. Sebenarnya kalau untuk full analog itu bisa, Pak. Sebenarnya adalah justru kalau sistem ISP ini lebih efektif apabila menggunakan WiFi, Pak. Karena untuk alatnya sendiri kan memang kecil dan juga kabel-kabel yang digunakan ya ini kekurangannya lagi, Pak, harus di unscrew. enggak, makanya kan kalau bisa itu ada 2 tampilan, paling tidak kan tampilan ada yang analog dan yang tidak kan. Kalau mau full wire nanti di pin-pin ini, Pak, ini bisa dikoneksikan karena pada dasarnya memang kabel itu kan ada 2 lembaga ya, Pak. Nah, yang satu dikoneksikan ke tenaga, yang satu lagi dikoneksikan ke pin ini. Nanti si ESP32 ini bisa mengkoneksikan pin untuk memberikan perintah, lalu di koordinatnya nanti bisa diminta untuk menyalakan. Jadi untuk analog bisa, Pak. Ya, benar. Kalau memang mau full kabel itu environment-nya atau itu memang harus disediakan tempat-tempat untuk kabelnya, disediakan tenaganya seperti ini ya, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Untuk open field seperti ini full kabel itu kayaknya kurang bagus sih, Pak. Karena ada cuaca juga, ada jadi kalau ini kan kerja ya di lapangan, teknis di lapangan. Ya, artinya kan maksudku kan ya kadang kan orang itu kan dia pas ke sawah kadang nggak bawa api, ya kan? Iya, ini tinggal tombol. Ya, paling kan ada seperti itu loh yang kita manual. Bisa Pak, bisa, Pak. Apalagi nanti kalau tombolnya itu bisa di ini lagi, Pak, bisa dikodingin lagi, Pak. Tombolnya dikodingin kalau yang dipencet dia mengirimkan sinyal ke mana, lalu auto nyala gitu, Pak. Jadi nggak butuh kabel juga bisa, Pak, sebenarnya. Gitu. Ya kira-kira seperti itu kalau untuk otomatisasi, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke guys, hari ini kita sudah lakukan proses uji. Ini alat, nih, kita tunjukin. Jadi ini hasil kerja dari teman-teman. Nih, satu kita perkenalkan. Halo, saya Farel. Farel, kemudian ada Cherry, ada Salsa. Ini kita bisa jelasin sekalian. Jadi, aduh, ini sini. Aduh, sorry. Ini bertiga sinilah. Ditanya lah sekalian. Oke, jadi ini tadi sudah presentasi teman-teman ini ke beliau, Pak Hamdani, beliau itu petaninya di sini. Jadi ini
tadi memperkenalkan apa ini intinya? Di sini kami memperkenalkan alat otomatisasi atau setidaknya alat untuk melakukan otomatisasi untuk penyiraman dan pemupukan bawang merah. Oh, ini untuk bawang Yang merah. kami implementasikan adalah sensor-sensornya dan juga pengaplikasian atau pengontrolan delay untuk ESP32 seperti itu. Oke. Nah, Kalau untuk sensornya sendiri kami gunakan sensor pH tanah di sini, lalu ada sensor soil moisture dan di ESP master di sana. nah, kita tunjukkan di sana. Ini. Itu agak jauh. Nah, ini ya. Ya. Di sana ada sensor BMI 280. Gunanya sensor BMI 280 itu adalah untuk mendeteksi kelembapan dan suhu udara. Seperti itu. Lalu data yang dikirimkan akan masuk ke website namanya Antares. Website ini nanti akan menyimpan data-data yang dikirimkan ke dalam database. Lalu di sana akan diaplikasikan hasil machine learning dari teman saya yang satu ini. Diaplikasikan machine learning untuk melakukan otomatisasi apakah tanah tersebut bisa disiram atau tidak saat itu juga. Setelah diputuskan bahwa tanah itu bisa disiram, nanti akan dikirimkan kembali data ke Antares, lalu Antares akan mengembalikan data tersebut ke ESP yang di sana untuk membuka katup dan mengalirkan air seperti itu. Untuk siram otomatis. Ya, untuk siram otomatis. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau mau sebenarnya sharing itu tidak terbatas karena ilmu itu tidak terbatas, hanya perlu diperdebatkan saja. Ilmu kalau nggak diperdebatkan percuma, nggak akan berkembang. Setuju? Setuju. Jadi teman-teman ini dari ITS. Ya, benar. Ini sedang melakukan penelitian membuat alat. Nanti rencananya karena ini masih prototipe untuk memudahkan petani itu untuk melakukan pola tanam, membantu mengurangi tenaga kerja tentunya. Aduh, ini kalau mengurangi tenaga kerja dilema Pak saya. Ya bukan mengurangi tenaga, memberi apa namanya itu meringankan. Satu itu, yang kedua itu membuka peluang kerja baru buat teman-teman yang di bidangnya. Oke, juga semoga alat ini juga bisa dikembangkan atau diproduksi secara massal. Amin. Terutama ya seperti kemarin Pak, kita paten yang susah Pak. Tapi kalau dari Oke, terima kasih buat teman-teman dari ITS Institut 10 November Surabaya. Nah, jadi jangan berkecil hati buat petani. Beliau-beliau ini sudah akan mau turun ke lapangan untuk membantu petani. Lagi Pak. Cocok. Untuk sistem ini sebenarnya sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan. Sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan untuk khalayak umum. Karena memang kontrol relay itu sebenarnya hanya cukup untuk menyalakan dan mematikan layaknya untuk menekan tombol. Tapi bisa diotomatisasi juga. Bisa. Nah, jadi ini teknologi internet. alat yang dibuat ini, yang dibikin ini bisa di manual, bisa diotomatisasi karena di situ juga disediakan sensor-sensor untuk membaca kondisi tanah, kelembapan tanah, kelembapan udara, juga pH tanahnya. Oke, terima kasih buat teman-teman, semoga sukses. Dan ini tanaman beliau, Pak Hamdani, yang saat ini dilema. Tadi itu masih ada kacang, ada loncang, habis semua dibabat. Sementara karena ini lahan tetangga dan ini full grandong. Nah, ini grandong. Nah, semoga nanti teman-teman dari ITS juga bisa mengembangkan sebuah sistem atau alat yang bisa mendeteksi datangnya hama dan eksekusinya. Nah, itu pengembangannya banyak sekali tuh. Ya, banyak sekali butuh teknologi yang Oke, lebih detail lagi. siap. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.